Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Rahil Alamkusuma, selaku tim kontra dengan mosi debat kali ini. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Izinkan saya untuk memberikan argumen dari tim kontra dan juga menyanggah argumen yang telah diberikan dari tim pro. Sebelumnya, mari kita luruskan pendapat terlebih dahulu bahwa kandidat politik adalah orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan politik tertentu. Kemudian, tes kompetensi adalah suatu evaluasi atau ujian yang digunakan untuk mengukur kemampuan, keterampilan, atau kecakapan seseorang untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menjalankan tugas atau jabatan yang telah ia inginkan. Dewan juri yang terhormat, maka saya dari tim kontra dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dewan juri yang terhormat, nyatanya banyak tokoh pemerintah yang sukses memimpin negeri ini, mulai dari mantan presiden, anggota DPR, hingga pejabat daerah yang yang hanya lulusan SMA atau SMK sederajat. Mereka memimpin dengan visi, pengalaman, dan juga kemampuan membangun relasi, bukan semata-mata karena pernah lolos ujian kompetensi. Dewan juri yang terhormat, mewajibkan tes kompetensi politik bukanlah solusi, karena kepemimpinan tidak bisa diukur hanya dari selembar kertas ujian. Kompetensi sejati muncul dari pengalaman lapangan, kemampuan bernegosiasi, dan juga keberpihakan kepada rakyat, bukan dari nilai ujian yang dapat dimanipulasi. Dewan juri yang terhormat, nyatanya sistem politik kita masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan partai politik besar. Orang yang punya relasi dengan partai besar bisa mendapatkan jabatan penting tanpa harus benar-benar memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik. Jika tes kompetensi ini diterapkan, justru akan membuka celah baru untuk penyalahgunaan. Siapa yang mengendalikan tes bisa mengatur hasilnya. Kandidat yang dekat dengan penguasa atau memiliki koneksi yang kuat bisa dengan mudah lulus, sementara kandidat independen yang sebenarnya kompeten bisa saja digugurkan lewat mekanisme yang tidak transparan. Dewan juri yang terhormat, nyatanya dalam dunia politik kita, uang masih menjadi faktor penentu yang terbesar. Siapa yang kaya, siapa yang bisa memberikan modal yang paling besar pada partai, maka merekalah yang mempunyai peluang besar untuk dapat memenangkan. Jika tes kompetensi diwajibkan, potensi kecurangan akan makin tinggi. Ujian bisa disulap menjadi alat eliminasi bagi mereka yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, tes ini hanya gagal menjamin kualitas pemimpin, tapi juga beresiko menjadi pagar berduri yang menutup akses rakyat biasa untuk maju ke panggung politik. Demokrasi akan kehilangan maknanya jika pintu politik hanya terbuka bagi mereka yang punya uang, koneksi, dan akses ke sistem tes yang dikendalikan oleh mereka yang elit. Dewan juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwa tes akan mengurangi kandidat yang tidak relevan. Justru tes bisa menghilangkan kandidat relevan yang tidak punya akses uang untuk mengikuti pelatihan atau lobby ke penguasa tes. Kualitas pemimpin bukan hasil dari mengerjakan soal pilihan ganda, tapi dari bukti nyata kerja di lapangan. Selanjutnya, tim pro mengatakan bahwa tes dapat melindungi hak-hak rakyat. Hak masyarakat justru dilanggar jika pilihan mereka dibatasi oleh hasil tes yang belum objektif. Melindungi rakyat bukan berarti membatasi pilihannya, tapi memberi informasi lengkap agar mereka dapat memilih secara mandiri. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, tim pro dengan bangga mengatakan tes dapat memastikan output pemerintahan yang jelas. Tapi faktanya, kinerja pemerintah buruk bukan karena tidak ada tes, tapi karena lemahnya pengawasan, korupsi, dan tidak adanya akuntabilitas. Tes hanyalah formalitas jika masalah utamanya tidak disentuh dengan benar. Kemudian tim pro mengatakan bahwa tes dapat mencegah orang yang tidak berkompeten. Justru kenyataannya banyak politisi yang terlihat kompeten di atas panggung. Justru nyatanya mereka gagal di lapangan. Ujian tidak bisa menguji integritas, keberanian, dan empati. Dewan juri yang terhormat, oleh sebab itu saya sekali lagi menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini.
Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwa nyatanya dalam dunia politik kita, uang masih menjadi faktor penentu terbesar. Maka siapa yang kaya, maka dia bisa menjadi pemenangnya. Jika tes kompetensi diwajibkan, maka potensi kecurangan akan bertambah tinggi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tes ini jika dilaksanakan maka akan menjadi potensi kecurangan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ujian bisa disulap jadi alat eliminasi bagi mereka yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu. Tes ini bukan hanya gagal menjamin kualitas pemimpin, tapi juga beresiko menjadi pagar berduri yang menutup akses rakyat biasa untuk maju ke panggung politik. Demokrasi akan kehilangan maknanya jika pintu politik terbuka bagi mereka yang hanya memiliki uang, koneksi, dan akses ke sistem yang dikendalikan oleh mereka yang para elit. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, karena tim kontra menolak kewajiban tes kompetensi politik, maka saya akan menawarkan berbagai alternatif. Yang pertama, perketat syarat pencalonan lewat rekam jejak publik. Kandidat wajib mempublikasikan catatan kinerja, riwayat kasus, hukum, dan kontribusi sosial mereka kepada publik, sehingga publik dapat menilai secara mandiri. Selanjutnya, debat publik wajib dan terbuka. Ini dapat memberikan ruang bagi rakyat untuk menilai langsung kemampuan para calon-calon kandidat. Kemudian selanjutnya adalah penguatan pengawasan dan transparansi dana politik, supaya proses pencalonan tidak hanya dimonopoli oleh orang kaya dan berpengaruh, tapi benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, pendidikan politik bagi masyarakat agar rakyat bisa memilih pemimpin mereka yang tepat berdasarkan rekam jejak, bukan citra atau hasil tes semata. Dewan juri yang terhormat, tes kompetensi politik bukan solusi. Ia justru jadi alat baru untuk kecurangan dan monopoli kekuasaan. Nyatanya, pemimpin hebat lahir dari integritas dan pengalaman, bukan dari selembar kertas ujian. Demokrasi sejatinya memberi rakyat kebebasan memilih, bukan membatasi dengan pagar tes. Maka jelas menolak tes ini berarti menjaga keadilan politik. Maka saya dengan yakin mengatakan bahwa kemenangan debat ini ada di tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi tim kontra.